Ada banyak sekali investor ataupun trader yang mencari timing terbaik untuk membeli saham ataupun instrumen keuangan lainnya. Ada yang melakukan analisis teknikal, analisis secara makroekonomi, mencoba mengikuti saran-saran dari para analis, ataupun mencari informasi di grup-grup saham. Lalu sebetulnya, kapan sih waktu terbaik untuk membeli saham agar keuntungannya maksimal dan kalau bisa sih setelah dibeli, sahamnya langsung melesat ya? Mari kita mencoba mempelajari prinsip dari seorang investor legendaris, Sir John Templeton. Beliau merupakan salah seorang pionir dalam menerapkan prinsip value investing secara global. Beliau tidak hanya berburu peluang saham murah dari bursa di Amerika saja, tetapi juga di bursa saham berbagai negara lainnya. Salah satu prinsip investasinya yang terkenal adalah invest at the point of maximum pessimism. Prinsip investasinya ini dijalankan dengan cukup ekstrim. Pada tahun 1939 ketika Perang Dunia Kedua tercetus, di mana kepanikan dan pesimisme mendominasi bursa saham, beliau meminjam sejumlah uang untuk membeli semua saham di Amerika yang dijual dengan harga kurang dari $1 per lembar saham. Beliau berhasil mengumpulkan 104 perusahaan dengan kepemilikan di masing-masing perusahaan sebesar 100 lembar saham. Dari ke-104 perusahaan tersebut, beberapa di antaranya bahkan sedang mengalami kebangkrutan. Kalau menyaksikan kejadian pada saat itu, mungkin kita akan menganggap keputusan beliau sangat tidak masuk akal. Namun ternyata setelah 5 tahun, portofolio John Templeton tersebut tumbuh lebih dari 400% dan dari 104 perusahaan di portofolionya tadi, hanya 4 perusahaan yang akhirnya betul-betul bangkrut dan menjadi tidak bernilai. Dalam setiap keputusan di kehidupan, kita pasti memilih sesuatu hal yang prospeknya optimis. Tapi dari pengalaman beliau ini dalam berinvestasi justru kebalikannya. Semua orang mencari saham yang outlook-nya bagus, yang prospeknya cerah ke depannya. Padahal keuntungan terbesar terpendam di saham-saham yang justru sedang dihindari dan dijual banyak orang. Dalam memilih saham, John Templeton fokus pada value dari perusahaan tersebut. Pendekatannya ini bisa dikatakan mirip dengan konsep cigar butt investing milik Benjamin Graham. Beliau juga menolak untuk menggunakan analisis teknikal dalam memilih saham. Beliau meyakini bahwa hanya dengan menjadi fundamentalis seseorang bisa betul-betul sukses di bursa saham. Namun tidak cukup hanya bermodalkan analisis fundamental saja. Untuk dapat sukses di bursa saham, investor juga perlu melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang dilakukan mayoritas pemain saham. Contohnya seperti yang beliau lakukan di tahun 2000-an, di saat perusahaan-perusahaan teknologi sedang hot-hotnya dan kebanyakan analis merekomendasikan saham.com, beliau justru melakukan transaksi short selling terhadap 84 saham teknologi yang harganya sudah mencapai 3 kali lipat dari harga IPO-nya. Dan ternyata keputusannya ini tepat karena tidak lama kemudian akhirnya terjadi market crash. Beliau mendapatkan keuntungan signifikan dari perusahaan.com di Nasdaq dengan bertindak berkebalikan dengan apa yang dilakukan kebanyakan investor lainnya. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan mayoritas, secara teori kelihatannya gampang. Tapi pada prakteknya, efek psikologis kita akan sangat dipermainkan. Contohnya saja ketika teman-teman sudah bisa melakukan analisis secara mandiri dan akhirnya menemukan satu saham yang menurut teman-teman sudah memenuhi kriteria saham yang undervalue. Kinerja perusahaan masih cukup bagus di saat perusahaan lain di industri sejenis kinerjanya menurun. Bahkan pada suatu titik, harga sahamnya turun sehingga cash yang dimiliki perusahaan hampir mendekati market cap-nya. Teman-teman berpikir sepertinya ini peluang. Selanjutnya pasti teman-teman akan mencari second opinion untuk memvalidasi keputusan teman-teman. Entah itu dari analis di sekuritas, analis independen, opini-opini di YouTube, blog, bahkan dari grup-grup saham. Dan ternyata rata-rata dari mereka merekomendasikan untuk menjauhi sektor ataupun spesifik menyebut untuk menghindari saham tersebut. Misalnya alasannya adalah karena adanya peluang akan terjadi resesi sehingga industri tersebut akan semakin tertekan. Dan sederet alasan lain yang menyimpulkan bahwa saham tersebut adalah pilihan yang buruk. Kalau begitu, apakah teman-teman masih mau membeli saham tersebut?